Memberi salam. Assalamualaikum. Selamat afternoon, Ustazah. How are you? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah baik. Silakan boleh duduk kembali. How are you, students? Good. Masya Allah, terlihatnya sangat bersemangat sekali ya. Oke, Masya Allah. Hari ini, walaupun di luar sedang hujan rintik-rintik, tapi kita tetap semangat karena hari ini adalah hari Selasa dan besok sudah awal bulan. Kenapa kok bisa semangat? Ada yang mau sharing? Karena Uang jajan baru. Uang jajan datang. Iya. Oke, Masya Allah ya. Oke, sekarang kita akan apa ya hari ini? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, seperti yang di slide yang kalian lihat, bahwa hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi untuk anak. Ya, berarti kalian itu masih tergolong anak-anak. Nah, apa ya yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Nah, jadi sekarang silahkan disiapkan alat tulisnya, di pulpennya, pensilnya, bukunya, boleh disiapkan air minumnya juga ya, agar kita dalam pembelajaran hari ini bisa enjoy, bisa bersemangat selalu ya. Jika sudah semuanya, ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tolibah semuanya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan insya Allah segala apa yang diberikan Allah dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, next ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat grup and listen carefully the instruction. For the first, the member on one group, there are maximum 4 members. Jadi nanti maksimalnya ada 4 orang dalam satu kelompok. Ustazah akan bagikan kelompoknya dengan menggunakan team picker. Nanti kalian akan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Any question? No, oke. Silahkan perhatikan baik-baik untuk kelompoknya siapa saja ya. Oke, sudah ya, siap? Ya. Oke, perhatikan baik-baik siapa aja. Oke, nah di sini ada kelompok 1, ada Zahwa, Maurel, Naima, Machiko, dan Machiko, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Aisyah, Sabira, Aini, Gania, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Rahna, Nabila, sama Syifa. Kemudian kelompok 4 ada Zahra, Andini, Nadira, dan Delisha. Kelompok 5 Hana, Amara, dan Inaya. Oke? Silakan boleh bergabung dengan kelompoknya yang sudah tadi ditentukan. Kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 di mana, sampai kelompok 4 di mana. Oke,
Sudah cukup semuanya, kursinya, mejanya sudah ada semua kan ya, sudah kebagian semua. Oke, I will check where is the group 1? Where is group 1? Oke, group 2? Where is group 2? Oke, group 3? Group 4? Group 5? Oke, we can continue? Yes. Okay, next. Okay, so please look at the pictures. And then, okay, sudah dilihat gambar yang pertama? Terlihat sampai Aisyah di sana terlihat gambarnya? Okay, and the second picture? Nasi goreng. Yeah, and the third pictures. Okay. Okay, kira-kira. Okay, anyone want to sharing apa ya yang ada di gambar tersebut? Makanan. Silakan Zahra, boleh disampaikan kelompok 4. Ayam. Iya, boleh disebutkan. Gambar pertama Semuanya apa? dari ayam. Semuanya dari ayam. Oke, berarti itu apanya? Persamaannya. Perbedaannya apa kira-kira? Dishnya. Oke. Ya, cara Yang dimasaknya. gambar pertama itu apakah ada ayamnya? Enggak ada ayam. Oh, telur itu dari ayam. Oke, yang kedua? Nasi, telur, Nasi goreng. Apanya yang dari ayam? Telur. Nah, yang ketiga? Dari ayam. Semuanya kalian suka? Ya. Oke. Oke, berarti tadi pagi sarapannya apa? Ayam. Berarti sama nggak sama yang sekarang digambar? Oke, berarti kalau kayak gitu, kalian udah tahu kan, mengenal apa yang ada di depan kalian. Ada gambar pertama nasi dengan telur, yang kedua itu gambar nasi goreng dengan telur ceplok. Hujan-hujan seperti ini sepertinya enak ya kalau makan ya. Aduh. Yang ketiga, bubur. Ada tim aduk apa tidak aduk? Oke. Nah, dari ketiga gambar di sini berarti kan semuanya tergolong dalam makanan untuk apa? Makanan berat, sarapan, untuk lunch atau untuk dinner. Oke, untuk sarapan. Ada yang bisa tahu cara membuat dari ketiganya itu atau salah satunya? Oke, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Boleh yang mana aja? Mau? Iya, mana aja? Cara bikin nasi goreng. Oke, cara bikin nasi goreng. Boleh dipakai? Oke. Iya, dipegang aja, Kang aja. Jadi cara buat nasi goreng ya ini. Buat itu pertama mentega. pertama pakai Mentega. Oke, ya. bahan-bahannya itu ada nasi, Nasi, telur, Mentega. mentega, kecap, garam, Goreng. bumbu nasi goreng, bumbu nasi goreng, tomat, timun, dan kerupuk. Oke, terus gimana setelah alat dan bahannya kan? Itu bahannya sih. Terus apa lagi? Nah, pertama itu masukin dulu mentega. Mentega dipanaskan, terus lalu masukkan telur. Oke, telur. Oh, ini telurnya bukan telur ceplok berarti? Orak-arik. Oh, telurnya diorak-arik gitu. Ya. Oke, good. Next. Terus abis masukin telur itu masukin nasinya kalau emang telurnya udah matang. Terus masukin Good. nasi, terus masukin bumbu-bumbuannya itu kan ada kecap, garam, Nasi goreng. sama Nasi bumbu goreng. nasi goreng yang instan bisa Iya, kan. oke. Nah terus habis itu udah tinggal kalau emang udah kecampur semuanya tinggal disajin di piring. Oke, terus langsung di Plating. Oke, give applause for group 2. Nah, secara tidak langsung, kelompok 2 sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan bagian dari berpikir komputasi atau yang disebut dengan dekomposisi. Jadi menguraikan yang awalnya jadi besar, tadi nasi goreng ya, menjadi hal-hal yang kecil, jadi alat dan bahannya. Berarti kalian itu secara tidak langsung sudah bisa menguraikan atau yang disebut dengan dekomposisi. Nah, lalu apa tujuan kita hari ini? What the learning objective pada hari ini? Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dekomposisi.
Apa ya yang dimaksud dengan dekomposisi? Sebelumnya Ustazah kan sudah menyampaikan tadi bahwa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 itu sebenarnya sudah melakukan dekomposisi. Tapi apa yang dimaksud dengan dekomposisi itu? Ya kan? Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pengertian pola pada ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian nanti menguraikan, berarti kalian itu mengenal polanya. Oh, ternyata kalau masak nasi goreng itu bagaimanapun bahannya, oh berarti telur dulu yang harus digoreng, kemudian masukin nasinya, masukin bumbunya. Nah, nanti setelah kalian sudah menguraikan, kalau kalian sudah berkelanjutan seperti tadi, oh ya ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Berarti kalian itu sudah bisa mengenali pola tersebut. Bisa dipahami maksudnya? Nah, yang terakhir itu memberikan contoh lain penerapannya dari dekomposisi dan pengenalan pola tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya membuat sarapan, bukan hanya misalnya membuat nasi goreng, tapi ada nggak sih contoh lain dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada nggak? Nah, ada. Berarti kalau kayak gitu, manfaatnya, kalau kalian sudah bisa berpikir seperti dekomposisi ataupun mengenali pola, kalian itu sampai besar, sampai dewasa dalam menyelesaikan masalah yang besar. Mungkin sekarang kita belum pernah tahu ya masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Tapi dengan cara berpikir seperti itu, kalian itu bisa menyelesaikan masalahnya itu lebih mudah dan lebih terstruktur dan sistematis. Bukan lari ke sini, lari ke sana gitu. Jadi tujuan belajar hari ini tuh nanti akan bermanfaat untuk kalian besar nanti. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, next ya. Nah, di sini aktivitas membuat sarapan. Mari membuat sarapan bersama. Di sini Ustazah akan bagikan sticky notes dari silahkan masing-masing kelompok. Ini berarti setiap kalian dari setiap orangnya buat sarapannya bebas. Misalnya aku sukanya spaghetti. Silahkan buat spaghetti seperti apa? Kalian mau apa? Ya. Mau sarapan apa? Per orang, per orang. Setiap orang nanti ada kegiatan per kelompok. Beda-beda. Nah, jadi bayangkan di pagi hari kamu harus menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, kira-kira apa ya menu favorit kalian itu dan langkah-langkahnya bagaimana? Oke? Iya. Boleh dikasih nama. Nanti setelah kalian menuliskan langkah-langkahnya, alat dan bahannya, seperti itu nanti kalian salah satu atau salah dua sharing, kemudian ditempelkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Do you get my point? Yes. Okay. Please answer, and I will give the 2 minutes for answer the question. Ya, pasti tiap orang itu menunya beda-beda kan ya. Mungkin ada yang suka makannya berat. Aku maunya sereal aja. Atau aku maunya roti bakar. Aku maunya nasi kuning. Iya, secara singkat aja. Sukanya yang seperti apa? Oke, good. Ada yang menggambarkannya, tapi bukan dengan kata-kata, dengan kalimat. Ada yang membuatnya secara gambar. Boleh, boleh banget. One minute left. Okay. Anyone want to sharing?
Ada yang mau sharing dari hasil menuliskan bahan-bahannya, sarapan apa yang dibuat? Ada yang mau sharing? Oke, Delisha. Oke, sebentar. Oke, guys, please listen carefully. Delisha want to sharing apa ya yang dibuat oleh Delisha. Ustazah penasaran. Silakan Delisha. Jadi aku buat roti bakar. Langkah-langkahnya itu siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ada roti, mentega, keju sama slice coklat. Oke. Terus habis itu pertama balurin rotinya pakai mentega. Terus habis itu dimasukin ke wajan. Nah, itu tunggu kebakar dulu sampai abis udah kebakar itu dikasih topping. Nah, itu habis itu dibakar lagi. Oke. Ya, kayak gitu. Terus habis itu dilipat, dibikin segitiga. Udah. Oke, Masya Allah. Good job. Give applause for Delisha. Apakah ada yang sama roti bakar? Oke. Oh, Masya Allah, satu tim. Nabila juga ada lagi yang sama roti bakar? Nggak ada. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Oke, silakan. Amara. Aku ngambil menu smoothie. Jadi Oke. pertama itu siapin buah-buah. Terus ada blueberry, banana, atau strawberry, apapun itu. Terus dicuci dulu. Habis itu di blender sama susu. Terus susunya jangan banyak-banyak biar masih kental. Terus dimasukin ke mangkok. Habis itu tambahin topping deh. Bisa oat atau enggak buah-buahan yang lain. Oke, Masya Allah. Give applause for Amara. Di sini menu sarapannya, Masya Allah ya, berbeda-beda, bervariasi sekali. Itu ya, berarti kalau kalian sudah bisa menuliskan menunya, kemudian alat dan bahannya, juga dengan, langkah-langkahnya, berarti kalian itu sudah bisa menguraikan tentang dekomposisi. Oke? Silahkan boleh ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah paling kanan dan seterusnya sampai kelompok 5. Oke, good. Oke, sudah semuanya? Sudah? Belum? Oke. Nanti kalau yang masih mau menyempurnakan nggak apa-apa, nanti di akhir boleh ditempelkan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, jadi apa sih sebetulnya dekomposisi itu? Ternyata dekomposisi itu adalah memecah atau menguraikan. Dekomposisi berarti mengambil tugas besar dan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini seperti mengubah satu teka-teki raksasa menjadi teka-teki kecil, membuatnya jauh lebih mudah dipecahkan. Jadi tadi bukan hanya membuat sarapan aja, tapi suatu dekomposisi itu memecah dari yang teka-teki besar menjadi teka-teki yang kecil, yang lebih mudah untuk diuraikannya. Nah, contohnya itu tadi, kalau kita mau membuat sarapan, kumpulkan bahannya. Misalnya ada susu, sereal, buah, roti, dan telur. Kemudian masak makanannya, misalnya kita mau masak telur di orak-arika, kemudian kalau membuat roti dipanggang rotinya seperti gitu, dan disiapkan di meja dan nikmati sarapannya. Ya, berarti kalian udah bisa dong bikin sarapan masing-masing. Iya kan, bisa. Nah, next ya. Oke, masih ada sticky notes-nya? Masih. Coba, Ustazah pengen tahu kalian boleh berikan contoh, menyebutkan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dekomposisi. Tadi bukan hanya membuat sarapan, tapi kira-kira ada nggak ya dalam kehidupan sehari-hari selain sarapan itu yang termasuk ke dalam dekomposisi? Oke, boleh. Silakan tuliskan. 1 minute ya.
1 minute. Apa ya kira-kira? Yang mudah aja, yang bisa dipecahkan, yang awalnya dari kegiatan yang besar menjadi kecil. Misalnya contoh yang rumit ya, dynamics. Itu besar kan? Berarti sebelum kita buat dynamics itu apa yang harus kita lakukan? Ya nggak? Misalnya buat divisinya, buat proposalnya, gitu kan? Terus fundraising, siapkan apa yang dibutuhkan. Wah, itu udah banyak banget ininya. Menguraikannya. Oke? Udah cukup ya? Ada yang mau sharing? Nabila, oke. Nabila, silakan. Oke guys, please listen carefully. Nabila want to sharing ya. Jadi yang pertama itu memasak, terus belajar, terus menyelesaikan masalah, Iya, berpakaian, berpakaian. habis itu dynamics atau kayak bikin event gitu. Oke, atau bikin event kayak gitu. Contohnya, misalnya apakah Nabila pernah membuat suatu event, terus apa yang harus Nabila lakukan dulu pertama kali? Kan yang Ustazah tahu Nabila jadi ketua divisi di Saintek misalnya. Nah, itu kegiatan apa yang pernah Nabila lakukan? Itu lomba 17-an. Nah, itu mikirin konsep dulu mau gimana nanti. Iya. Kasarnya. Oke, terus apa ya langkah-langkahnya? Terus habis itu diskusi, habis itu fiksasi, habis itu udah pelaksanaan. Oke. Adakah yang sama dengan Nabila? Ada semuanya pernah jadi kepanitiaan? Masuk kepanitiaan? Oke. Oke, give applause for Nabila. Anyone want to sharing again? Oke, Sabira. Silahkan. Beda nggak sama Nabila? Kalau aku belajar buat ujian, melakukan pekerjaan rumah, sama bermain di sebuah permainan. Oke, good. Silakan sebutkan satu aja yang bisa diuraikan. Bermain sebuah permainan. Soalnya biasanya kalau bermain berkelompok tuh biasanya kan bakal bagi strategi. Misalnya tugas dia ngejaga yang sebelah sana, aku sebelah sini, sisanya pada maju ke depan gitu. Oke, tujuannya adalah memecahkan permainan yang Sulit supaya yang bisa sulit. dimenangkan. Oke, good. Adakah yang sama dengan Sabira? Oke, give applause for Sabira. Oke, thank you. Nah, jadi tadi ya, Masya Allah ya, beda-beda sekali. Contohnya ada yang belajar untuk ujian, kemudian ada di dalam kepanitiaan, ada yang memasak, kemudian bermain. Bermain juga bisa diuraikan ternyata, betul kan? Strateginya dan lain sebagainya. Oke? Oke. So, if you understand about this material, please show your finger like this. If you, oh Yoza, aku ngerasanya medium aja. Berarti seperti ini. Kalau I'm not understand, Zah, boleh seperti ini. Oke, please show your finger. 1, 2, 3. Oke, semuanya mengerti? Mengerti. Oke, Masya Allah. Give applause for us. Nah, next. Oke, nah ini ya. Contoh lainnya tadi. Ada yang membersihkan ruangan. Misalnya membersihkan kamar. Ada yang pertama mengumpulkan bajunya, kemudian merapikan tempat tidur, menyapu, membersihkan perabot dari debu, menyedot debu, dan lain sebagainya. Misalnya mengerjakan PR atau mengerjakan tugas, membaca instruksinya seperti apa, menyelesaikan soal dari satu persatu, memeriksa jawaban, dan memasukkan PR ke dalam tas. Nah, itu adalah contoh dari dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke pengertian yang kedua tentang pengenalan pola. Kalau kalian udah mengerti tentang dekomposisi, sekarang itu kita ada pengenalan pola. Maksudnya apa pengenalan pola itu? Yang pertama itu adalah mencari persamaan. Nah, pengenalan pola adalah tentang mencari hal-hal yang sama atau yang terjadi terus berulang kali.
Jadi berulang, terus akhirnya kalian mengenali nih, oh ini tuh kalau kayak gini terus polanya seperti ini. Kayak gitu kan? Nah, ketika kita mengenali pola, kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat karena kita sudah tahu apa yang diharapkan atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti itu. Sama seperti tahu kalau cuacanya mendung. Polanya kalau misalnya mendung itu pasti akan hujan. Bisa dipahami? Oke, misalnya contoh pola yang lainnya. Kalau materi bab pelajaran itu habis atau selesai, berarti itu akan ulangan. Udah tahu kan? Nah, gampang ya. Nah, sekarang sebutkan coba 3 hal pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya? Yang berulang, terus dia ternyata akan seperti ini. Oh iya, di beda sticky notes, boleh. Di beda sticky notes. Oh, enggak ada. Nanti ditempel. Masih ada sticky notes ya? Habis. Apa? Satu-satu. Boleh. Ada sticky notes ya? Udah. Ya, boleh diskusi dulu. Yang sudah boleh ditempel di papan tulisnya. Boleh ditempel di papan tulis. 1 minute ya. Iya, silakan. Langsung ditempel aja. Sesuai dengan kelompoknya. Ya, sekalian. Silakan ditempel. Hati-hati. Oke. Ustazah coba bacakan nih ya. Di sini ada yang katanya kalau misalnya tenggorokannya sakit, itu biasanya akan panas atau dingin badannya. Benar nggak? Ada yang menulis itu? Ada yang menulis itu? Tenggorokan, terus ujungnya nanti akan panas dingin. Oke, kemudian polanya yang lain adalah, oh iya tadi ini. Kalau habis event itu pasti ada LPJ. Terus setelah itu ada evaluasi dulu terus ada LPJ. Bener gak kayak gitu? Oh, Masya Allah, udah paham banget ya berarti. Kemudian ada yang, oh ini hujan, berarti harus pakai payung. Ya, ngerti kan? Oh, ternyata banyak ya yang ada dalam kehidupan kita tentang pengenalan pola tersebut. Nah, berarti dari 2 hal tadi, kalian itu sebenarnya sudah melakukan berpikir komputasi atau berpikir komputasional. Yang pertama itu tadi ada dekomposisi. Diuraikan apa yang dari masalah yang besar menjadi yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua, mengenali polanya. Oh, setelah diuraikan, terus polanya seperti apa. Nah, oleh karena itu, teknologi yang kita miliki juga
Berpikirnya seperti itu. Awalnya kita mau bikin apa? Diuraikan menjadi kecil-kecil. Apakah ketika kalian menggunakan ChatGPT misalnya, apakah ChatGPT itu langsung bisa ngejawab? ChatGPT itu akan memberikan informasi yang akurat ketika banyak yang nanya. Karena dia sudah tahu polanya. Sebelum mengenali pola, dia kan harus nguraiin jawabannya dari mana aja. Benar nggak? Nah, itu cara kerja dari AI yang sering kalian gunakan. Nah, kita juga itu timbul dari apa? Dari pemikiran manusia. Jadi, kalian itu diharapkan bisa berpikir seperti itu. Diuraikan, kemudian dikenali polanya. Nanti akan ada lagi setelah ini belajarnya tentang dekomposisi, kemudian tentang pengenalan pola. Nanti di pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya algoritma seperti itu. Itu lebih kompleks lagi dibandingkan yang ini. Ini mudah kan? Any question sampai di sini? No. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan dan insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda dan kita juga bisa coba mengaplikasikan kira-kira kayak aplikasi yang misalnya yang ada AI-nya seperti itu. Contohnya apa? Selain apa? Oke, kemudian apa lagi? Gemini, apa lagi? Nah, udah banyak banget kan yang kalian ketahui gitu kan ya. Nah, itu tapi kita coba manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa? Terutama kalian sebagai pelajar. Bukan berarti dia menggantikan otak kalian untuk berpikir. Oke? Oke, so we close our meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you very much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah. May Allah bless you. You're welcome. Masya Allah. Good job, guys.